Anda kembali di Kompas Petang bersama saya Friska Clarissa. Saudara penyidik Polda Jawa Barat membenarkan jika dua tersangka pelemparan molotov di kantor PAC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor merupakan anggota Ormas FPI. Hal ini disampaikan di Treskrimum Polda Jawa Barat, Kombes CH Patopoy. Dua tersangka dipastikan adalah anggota Ormas FPI. Penyidik pun tengah berkoordinasi dengan kuasa hukum FPI yang akan memberikan bantuan hukum terhadap tersangka. Latar belakang pelaku sebenarnya rekan-rekan udah tahu semua karena pengacara para tersangka sudah menyampaikan kan? Ya. Ada dua yang dari Ormas FPI, sisanya adalah menurut pengacaranya ya. Itu yang disampaikan di media. Jadi kita nggak melihat dari mana dia, tapi begitu ada alat bukti yang cukup untuk menentukan dia tersangka ya kita jadikan tersangka. Jadi perbuatannya bukan dari mana asalnya. Lalu seperti apa kasusnya serta proses penangkapan tersangka pelemparan molotov di kantor PAC PDIP di Kabupaten Bogor, Jawa Barat? Kita perbincangkan sore ini dengan sejumlah narasumber. Sudah bergabung lewat sambungan Skype dan Zoom. Ada pengacara FPI, Aziz Yanuar. Assalamualaikum, selamat sore, Bung Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Gregorius Jako. Selamat sore, Bung Gregorius. Selamat sore. Saya ke Bung Aziz dulu. Sudah ada koordinasi dengan pihak penyidik soal penangkapan dan juga penahanan dari dua tersangka ini? Belum. Jadi kita menangani 4 orang dari yang sudah ditahan dan disangkakan oleh pihak kepolisian. Akan tetapi sampai detik ini sejak hari Ahad kemarin kita masih belum bisa berkomunikasi dengan para tersangka yang dijelaskan oleh pihak kepolisian tadi. Jadi justru kita malah sudah mengirimkan surat protes keras kepada Propam dan juga kepada Mabes Polri, termasuk ke Polres Bogor dan Polda Jawa Barat, divisi Propamnya, terkait yang diperlakukan kepada 4 orang tersangka dan yang lainnya juga. Apa yang dipersoalkan? Yang dipersoalkan yang pertama adalah mereka ditangkap, ada yang tidak diberikan sepucuk surat atau pemberitahuan pun kepada keluarga. Kemudian yang kedua adalah mereka hingga detik ini tidak didampingi oleh kuasa hukum dalam prosesnya. Kemudian juga pihak keluarga tidak dapat menemui mereka semua yang sudah kita coba dari hari Ahad, dan tadi juga kita sudah coba datangi tapi tidak diperkenankan untuk bertemu dengan para tersangka ini. Jadi proses-prosesnya ini penegakan hukum akan tetapi malah melanggar ketentuan hukum. Oke, Bung Gregorius melihatnya seperti apa? Ada protes dari pengacara 4 tersangka. Bagi PDI Perjuangan, yang pertama dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan, DPC PDI Perjuangan, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa kami sebagai korban dalam hal ini memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian atas penangkapan 7 pelaku pelemparan bom molotov di kantor PAC PDI Perjuangan, baik yang di Cilengsi, ya, terutama yang di Cilengsi, karena hingga saat ini yang di Megamendung sedang dilakukan pendalaman. Jadi kami melihatnya bahwa ini adalah kerja maksimal yang sudah dikerjakan oleh kepolisian. Bahwa tindakan melakukan pelemparan bom molotov itu adalah tindakan yang menurut kami adalah tindakan mencederai demokrasi. Bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang sangat menghormati penegakan hukum. Oleh karena itu, bagi PDI Perjuangan, dan kami sudah berkoordinasi dengan Ketua DPC kami untuk terus mengawal proses hukum. Dan kami sebagai Badan Bantuan Hukum akan melakukan pengawalan terhadap kasus ini. Oke, tapi terkait dengan tadi ada protes dari pengacara yang mengatakan bahwa penangkapannya tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ya, saya kira pertanyaan itu harusnya diajukan kepada pihak kepolisian. Karena yang melakukan penangkapan adalah pihak kepolisian. Tapi sebagai korban dalam hal ini, yaitu
PDI Perjuangan, kami mengapresiasi kepolisian. Oke. Jadi hal yang wajar saja bahwa kalau kemudian pengacara daripada para pelaku itu kemudian melakukan aksi protes, itu hal yang wajar dan itu diperbolehkan kok menurut hukum. Oke, tapi kalau soal tindak pidananya, Bung Aziz, para tersangka mengakui. Maksudnya bagaimana? Pidana yang disangkakan soal pelemparan bom molotov, perbuatan pidananya diakuikah oleh para tersangka? Perlu kita garis bawahi tadi, mungkin kurang jelas. Kami dari kuasa hukum, juga dari keluarga, sejak mereka ditahan hingga saat ini tidak diperkenankan untuk bertemu, berkoordinasi, bertatap muka, dan berbicara dengan para terduga pelaku tersebut. Oke. Jadi kita tidak masuk ke dalam pokok perkara dalam hal ini, karena proses-proses yang ditujukan kepada mereka oleh pihak kepolisian ini selalu saja ketika pihak masyarakat ini banyak dirugikan oleh proses-proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana yang dilakukan oleh mereka, yang dituduh dilakukan oleh mereka, seperti itu. Jadi memang saya tadi tidak mengomentari dari pihak PDI ya, karena memang yang kita protes di sini bukan dari sisi yang di sebelah sana, tapi dari pihak kepolisian ya, yang memperlakukan warga masyarakat, warga negara Indonesia yang seharusnya dilindungi hak asasi manusianya, yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Artinya soal, jadi kalau dari pengacara para tersangka ini fokusnya pada syarat formilnya yang tidak dipenuhi, tapi tidak mau berbicara soal pokok perkara aja begitu, apalagi soal perbuatan pidananya. Pokok perkaranya sendiri kita tidak bisa, karena kita tidak diperkenankan untuk bertemu. Jadi ini tadi kata Bung Gregorius tadi menjunjung tinggi demokrasi, tapi saya yakin tidak ada satupun negara demokrasi dan berpancasila yang memperlakukan warga masyarakat, warga negaranya yang baru dituduh dengan seperti ini, seperti itu. Oke. Jadi kalau Bung Gregorius melihatnya seperti apa? Kan kalau PDIP fokusnya kepada perbuatan pidana yang sedang disidik oleh pihak kepolisian, tapi kalau dari pengacara ke syarat formilnya, kalau seperti ini apa sebenarnya yang harusnya jadi fokus perkara saat ini? Yang menjadi fokus bagi PDI Perjuangan adalah kasus ini kemudian adalah setelah proses penangkapan ini kemudian sudah terjadi. Ini saya menyebutnya ini terduga ya, terduga pelaku karena juga memang informasinya sudah ditangkap. Kalau kasus ini kemudian kami menginginkan agar kasus ini diungkap secara tuntas saja, karena kasus pelemparan bom molotov itu bagi kami itu adalah teror terhadap lembaga, terhadap partai yang kemudian diakui keberadaan di negara ini, dan salah satu pilar demokrasi. Jadi bagi kami di PDI Perjuangan, teror seperti ini harus diungkap. Dan kami mengapresiasi kerja polisi yang dalam 1 bulan ini melakukan pengungkapan terhadap kasus ini, penyelidikan, dan kemudian ada proses penangkapan. Kami mengapresiasi itu. Bagi kami, segala bentuk teror itu harus kemudian diungkap. Siapa sebenarnya dalang? Karena bagi PDI Perjuangan, pelemparan bom molotov di beberapa kantor PAC, kami melihatnya bahwa itu tindakan dilakukan secara sistematis. Jadi proses ini kemudian harus diungkap sampai ke dalang-dalangnya. Oke. Itu bagi PDI Perjuangan. Oke. Ya. Nah, kalau dari kuasa hukum, upaya apa saja ya untuk bertemu dengan tadi para terduga pelaku? Sejauh ini apa saja usaha yang sudah dilakukan, Bung Aziz? Ya, baik. Dari hari Ahad kemarin kita sudah mendatangi Polres Bogor, di mana diduga para anggota keluarga yang ditahan ini ada di situ. Kita mendatangi bersama dengan keluarga, akan tetapi sampai di gerbang tidak diperkenankan untuk masuk dan bertemu. Padahal kita tahu ada di dalam, dan menurut informasi beberapa anggota kepolisian memang ada di dalam. Kemudian hari ini juga kita kembali mendatangi, lagi-lagi tidak menemui hasil, dan kita sudah mengirimkan surat protes kepada Mabes Polri dan Propam, kemudian Polda Metro Jaya dengan Propamnya juga, dan Polres Bogor juga. Dan kita sangat memprotes keras perlakuan kepada warga negara Indonesia oleh aparatur hukumnya seperti ini. Padahal mereka penegak hukum yang harusnya mengerti hukum, harusnya mematuhi Perkap Kapolri, jelas di situ dijelaskan di Perkap 14/2011, di Perkap 8/2009 mengenai hak-hak dari
terduga atau tersangka ya seperti itu, dan juga kewajiban polisi terhadap para tersangka ini. Dan saya juga mempertanyakan, ini sudah sering sekali terjadi dilakukan oleh aparat penegak hukum atas nama hukum, tetapi melakukan berbagai pelanggaran hukum terhadap mereka, baik secara formil maupun hak asasi manusia mereka dihalangi habis-habisan di sini. Meskipun pihak penyidik menyebut bahwa secara material sudah terpenuhi syarat penangkapan, yakni minimal 2 dari 5 alat bukti berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ini tidak diterimakah oleh kuasa hukum dari terduga pelaku, oleh tersangka? Betul. Tapi di KUHP sendiri itu dijelaskan bahwa mereka harus didampingi oleh pihak kuasa hukum, mereka memiliki hak untuk ditemui oleh kuasa hukum, mereka memiliki hak untuk bertemu dengan keluarga, dan ini generalisnya ya. Gitu. Kita tidak bicara leg spesialis terkait tindak pidana khusus lainnya ya, tapi di sini secara umum, dan ini seringkali kita temui di lembaga Pushami beberapa pengaduan terkait ini, dan alhamdulillah saat ini kita kembali menyuarakan ketidakadilan terhadap masyarakat yang menjadi korban tindakan sewenang-wenangan dari aparat penegak hukum. Tadi mereka menyatakan sesuai KUHP, bagaimana juga kita juga sesuai KUHP, mereka melanggar ketentuan KUHP itu sendiri, begitu. Oke. Sejauh ini jadi belum ada feedback atau komunikasi lanjutan dengan pihak kepolisian, dengan penyidik khususnya soal pendampingan hukum tersangka? Mereka tidak bersedia ditemui, gitu. Jadi kita sudah datang hari Ahad kemarin dan tadi juga sudah datang, akan tetapi mereka tidak bersedia memberikan keterangan di Polres Bogor. Malah kita mendengar informasi barusan dari media, ternyata mereka dibawa ke Polda Jabar, gitu kan. Jadi berbagai pelanggaran lah di sini. Mereka tidak diizinkan bertemu dengan pihak pengacara dan keluarga. Lalu kita bisa mempercayai seluruh argumen pengakuan mereka. Ya, kita juga patut mencurigai pengakuan mereka itu didasarkan oleh apa, kan begitu. Bung Gregorius, apakah tidak terpenuhinya syarat formil menurut kuasa hukum dari tersangka ini bisa menghambat proses penyidikan kasus ini? Saya kira karena kita tidak bicara soal materi ya, kita bicara soal proses. Saya kira yang dilakukan oleh pengacara dari pihak tersangka ini itu sesuatu yang umum dan itu diperbolehkan dalam hukum acara. Oke. Jadi tidak ada sesuatu yang luar biasa karena memang itu biasa ditempuh, bahwa ada proses penangkapan lalu kemudian ada surat penangkapan, itu sesuatu yang biasa saja menurut saya dalam hukum acara pidana di Indonesia. Oke, jadi secara hukum acara pidana memang itu bagian dari hak tersangka. Tapi di sisi lain soal perkara ini diserahkan kepada penyidik, seperti itu, Bung Gregorius? Iya, perkara ini harus berjalan terus. Karena biar bagaimanapun, sebagai pilar demokrasi, PDI Perjuangan akan menuntut kasus ini diungkapkan secara tuntas. Bahkan kami akan mengapresiasi kepolisian dengan sore ini mendatangi Polres Bogor bersama Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor dan pengurus DPC. Kami memberikan apresiasi supaya kasus ini diungkap secara tuntas, supaya tidak terjadi pengulangan-pengulangan di kemudian hari melakukan teror atas nama apapun yang mencederai demokrasi. Oke. Nah, kalau dari pihak kuasa hukum, kalau nanti sudah bertemu dengan pihak tersangka, saat ini kan belum bertemu dan berkomunikasi dengan tersangka. Nah, kalau ada perbuatan pidana yang diakui, apakah pihak kuasa hukum juga akan mendorong agar proses hukum ini berlangsung secara fair dan juga terbukti apa yang dilakukan oleh tersangka, pembuktiannya terbuka di pengadilan nanti, Bung Aziz? Kalau untuk ke arah sana, saya belum bisa berkomentar lebih lanjut. Yang jelas, satu, kita mempertanyakan kenapa pihak kepolisian selalu berulang-ulang terhadap tersangka atau terduga itu memperlakukan mereka seperti ini. Tidak dapat ditemui oleh kuasa hukum, kemudian surat penangkapan atau penahanan ada yang tidak diberikan dari beberapa di antara mereka, keluarga juga ada yang tidak diberitahu tapi waktunya sudah lewat, tidak diberi akses untuk bertemu. Itu tadi juga saya lihat muka-muka mereka ditutup itu pakai topeng, itu maksudnya apa? Saya tantang pihak kepolisian untuk membuka itu dalam waktu di bawah 1x24 jam. Kalau memang tidak terjadi sesuatu pada fisik mereka. Dan ingat, mereka itu dilindungi oleh undang-undang. Fisik-fisik mereka itu. Tidak boleh pihak kepolisian memperlakukan mereka secara tidak manusiawi. Dan saya tantang untuk membuka topeng-topeng tadi. Oke. Itu dilihat, itu kita udah lewat. Itu ditutup topeng itu, muka-mukanya. Oke, dan ini yang masih ditunggu untuk bertemu dengan pihak tersangka dan juga berkoordinasi dengan pihak penyidik. Kalau kita diperkenalkan bertemu 1 pekan kemudian, kita kan nggak tahu itu tadi kenapa.
Seperti itu. Bung Gregorius, kenapa tadi saya tanyakan soal syarat formil ini apa dampaknya ke perkara? Karena kalau dari pihak kuasa hukum dari tersangka mengatakan bahwa yang saat ini jadi fokus adalah syarat formil soal penangkapan tadi. Sementara yang saat ini dituntut oleh PDI Perjuangan atau yang diinginkan oleh PDI Perjuangan adalah agar kasus ini jalan terus. Apakah ini bisa jadi sandungan syarat formil ini untuk bicara ke syarat material? Saya kira itu tidak kemudian menjadi batu sandungan. Karena pengacara dari, maaf saya harus komentar sedikit, pengacara dari para tersangka bisa menempuh segala upaya hukum yang sudah disiapkan oleh undang-undang. Bisa pra-peradilan dan lain sebagainya terhadap itu. Tapi bahwa proses ini harus tetap berjalan. Supaya rasa keadilan masyarakat, terutama PDI Perjuangan kemudian bisa terjawab. Kami hanya menuntut itu saja. Bahwa itu kemudian menjadi batu sandungan, saya kira tidak. Karena polisi dan kemudian kuasa dari para tersangka, saya kira kuasa tersangka sudah paham lah bahwa mereka harus melakukan apa. Yang sudah dilakukan itu memang sudah sesuai dengan hukum acara yang memang sudah ditentukan. Jadi tidak ada yang lain. Saya kira itu. Dalam pekan ini upaya hukum yang akan dilakukan oleh pihak kuasa hukum, kalau belum ada feedback dari pihak kepolisian, apa yang direncanakan, Bung Aziz? Ya, saya tadi menanggapi sedikit dari Bung Gregorius tadi. Betul bahwa yang kita lakukan memang sesuai dengan ketentuan dan sesuai dengan prosedur biasa ya dalam beracara di tingkat kepolisian dalam pemeriksaan dan sebagainya. Tapi di sini ada yang sebenarnya biasa akan tetapi ini tidak diperkenakan oleh undang-undang. Yaitu tadi kebiasaan pihak kepolisian untuk tidak memberikan akses kepada pihak kuasa hukum atau pihak keluarga terkait dengan terduga yang memang dalam tindak pidana khusus ya atau tindak pidana yang umum yang tadi yang sudah dijelaskan ya gitu. Jadi ini hal-hal yang biasa dan ini tidak boleh dianggap biasa. Bukan yang kita lakukan ya, tapi yang pihak kepolisian lakukan gitu. Jadi kita memprotes keras atas perlakuan ini gitu. Terutama yang kita khawatirkan adalah kondisi mereka, fisik dan mental mereka. Apapun kesalahan mereka nanti gitu, tidak bisa anak bangsa itu diperlakukan seperti itu dan pihak kepolisian sewenang-wenang seperti itu saya rasa juga Bung Gregorius lebih mengerti juga bahwa mereka tidak boleh diperlakukan seperti itu. Soal tadi langkah hukum yang akan dilakukan dalam pekan ini. Ya, lagi kita akan berkoordinasi dengan Komisi 3 DPR terkait yang membidangi masalah hukum ya. Terkait penegakan hukum dan due process of law yang sekarang terjadi di Indonesia yang berulang-ulang terus ya ini menzalimi pihak masyarakat yang masih statusnya terduga. Kalau dari PDI Perjuangan melihatnya seberapa transparan dan seberapa sudah berjalan baikkah proses hukum yang saat ini berlangsung terkait dengan pelemparan bom Molotov ini? Menurut kami polisi sudah membuka informasi terkait dengan penangkapan, lalu kemudian dan sudah menyampaikan juga secara umum dan kelayak ramai kemudian khususnya di Kabupaten Bogor sudah mengetahuinya. Menurut kami kasus ini memang harus transparan. Transparan itu penting untuk kemudian memberikan pembelajaran bahwa kasus-kasus yang seperti ini memang tidak boleh terulang lagi di kemudian hari. Dan menurut kami mengapresiasi polisi atas transparannya, atas kinerjanya, menangkap para pelaku, itu kami mengapresiasi atas nama Badan Hukum dan Advokasi Rakyat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor. Baik, kita nantikan juga bagaimana kelanjutan dari penanganan kasus ini, termasuk apakah juga pendampingan terhadap para tersangka bisa segera dilakukan. Terima kasih Bung Aziz, terima kasih Bung Gregorius atas waktunya bergabung di Kompas Petang sore ini. Saudara, berikutnya kami kembali